Hujan ya, hujan. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Biar hujan aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biqadarihi yunazzilul ghaith barakatan lana ka'ibadihil muslimin al-mu'minin al-muttaqin insyaallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi dallana ala al-khair wa akhrajana min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil amin al-habib al-mustafa al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mu'takifin wal mu'takifat, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jamaah i'tikaf yang semoga kita semua tanpa kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan rahmat dan ampunan setidaknya sampai di malam Ramadan ini. Di dalam setiap pembuka muhadarah yang kita sebut dengan ta'lim itu, seringkali para ulama membuka dengan wasiat taqwa, meneruskan isyarat nabawiyah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuka khutbah atau tausiahnya, bahkan khutbah Jumat itu wasiat taqwa bagian terpenting yang senantiasa diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inti takwa ini di awal jumpa i'tikaf kita telah saya terangkan apa manfaatnya meningkatkan takwa itu, dan rumus takwa secara cepat pun telah kita gali. Jadi kalau kita mau kembalikan ke esensi hidup kita, simpulnya itu cuma itu. Kalau kita mampu meningkatkan takwa, insya Allah semua akses kemudahan hidup itu bisa diraih. Semua akses kemudahan hidup. Karena kalau kita keluarkan lafad dan derivasi kata takwa di dalam Al-Quran, dari 115 kali setidaknya disebutkan dalam Al-Quran, itu diantaranya menunjukkan kepada kemudahan-kemudahan dalam berkehidupan. Pernah saya singgung di awal kajian i'tikaf kita, misal di Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua itu sampai ke awal ayat ketiga, bahkan nanti diteruskan ke ayat selanjutnya, kurang lebih ditemukan 4 keutamaan di situ. Dibuka dengan kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masih ingat? Kalau Anda bertanya kenapa ya Rasulullah kita harus meningkatkan takwa, maka dijawab oleh Nabi dengan menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha, dan siapapun itu menggunakan man ya. Jadi saya rinci, kemarin kan kita belajar alladzina ya. Alladzina itu ismun mausul konjungsi yang mencakup semua kalangan, holistik, sifatnya luas, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, itu semua tercakup dengan kata alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah pakai alladzina, itu sudah mencakup mau laki-laki mau perempuan. Jelas ya? Ya ayyuhalladzina amanu misalnya, semua yang punya iman, itu tidak usah dibedakan lagi gendernya, karena laki-laki perempuan masuk di situ. Jelas ya? Kalau mau dirinci detailnya secara personal, maka dirubah nanti alladzina itu bisa menggunakan kata alladzi, tapi masih umum. Kalau alladzi itu bisa ke manusia yang hidup, bisa juga ke benda mati, ya.
dzalika al-misbah alladhi fi yasari milkan li jam'iyati akhyar. Ini lampu ini yang di sebelah kiri saya, dzalikal misbah alladzi, kan? Yang di sebelah kiri saya, kata konjungsi, jadi bisa untuk benda mati. Tapi kalau menunjuk kepada yang hidup saja, spesifik ya, pada umumnya itu dirubah menjadi man. Ya, alladzina bentuknya holistik, komprehensif, luas, jama'. Kalau kita ingin detilkan secara personal, dipersonalisasi, ya, itu dirubah kepada bentuk man. Jadi kalau sudah man, itu artinya sifat kalimat informasinya bentuknya personal. Jadi kalau di Al-Quran atau di hadis Nabi SAW ada yang dibuka dengan kata man, berarti ayat yang disampaikan itu Allah menyampaikannya secara personal kepada kita setiap hamba. Maka sering ulama mengatakan kalau sedang baca Al-Quran, posisikan bukan sekedar bacaan, tapi posisikan sebagai informasi langsung yang Allah tujukan memang untuk kita. Karena itu setiap kalimatnya disebut surat. Jadi rasakan seakan-akan memang kita sedang menerima surat dari Allah. Ya. Dan Bapak Ibu kalau misalnya menerima informasi surat misalnya, antum saya kalau kirim pesan terima surat dari saya seneng nggak? Yang ikhwan aja, akhwat nggak usah. Ya kan? Saya kirim kabar, apalagi kalau panjang saya cerita ya senang. Nah ini Allah firmankan, kirimkan surat untuk kita. Dan itu disampaikan secara personal. Jadi kalau sedang baca Quran ketemu kata man misalnya, yang sifatnya informatif, rasakan memang itu untuk kita secara personal. Sehingga nanti rasa kepedulian, perhatian yang dalam, dan kesungguhan untuk mengamalkan informasi yang tertuang di ayat itu menjadi optimal. Jadi kalau kita ngajinya balik ke Quran surah 65 tadi At-Talaq, di akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha, dan siapapun, saya suka menghindari terjemahan barang siapa, karena saya juga nggak tahu itu barang punya siapa gitu. Ya, saya lebih senang menerjemahkan dengan siapapun. Tapi kalau kita baca, posisikan untuk kita. Jadi Allah itu men-challenge kita. Kamu mau nggak masuk dari bagian ini gitu? Ya, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya. Dan fiilnya mudhari lah. Mudhari itu ada progresivitas di situ. Ya, terus gitu, keberlangsungan, keberlanjutan, kontinuitas. Kalau di bahasa Inggris itu sering saya ilustrasikan dengan present, continuous, and future. Ya. Sekarang terus berlangsung sampai kapanpun. Wa may yattaqillah, dan siapapun. Nah itu personal sifatnya. Tinggal sekarang tawaran ini mau diambil nggak? Ini persis hidayah nih. Ya, saya kurang sependapat kalau ada yang mengatakan dia belum dapat hidayah. Menurut kami kalimatnya kurang lengkap. Karena hidayah itu ditebar seperti sinyal. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Ya, kemarin kan kita ilustrasikan kalau sedang nelpon sinyalnya itu lemah, biasanya kan nyari sinyal kan sampai keluar itu. Nah, sifat hidayah itu begitu ditebarkan oleh Allah, tinggal mau ngambil atau tidak. Itu rumusnya ada di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mau mengakses sinyal hidayah dari kami. Jadi artinya apa? Allah memang sudah bentangkan seluas-luasnya. Tinggal mau diambil atau tidak. Sekarang malah lebih banyak lagi. Di share-nya kan udah pakai media sosial gitu kan. Terkadang tidak terasa sensitivitasnya. Anda pulang kerja, sering saya ilustrasikan ini. Pulang kerja kok bisa sih lewat masjid gitu. Dan keadaannya sedang azan, terus lihat anak kecil tuh berangkat ke masjid. Kenapa harus lewat situ? Siapa yang membimbing kita untuk memilih jalan itu? Itu selalu ada itu. Jadi ada hidayah lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat pikiran, atau lintasan hati. Seketika tek datang gitu. Pengen sholat, kenapa saya begini? Itu mahal sekali.
Makanya sifatnya kalau ada yang demikian kata Al-Quran, di rumus Qurannya, cepat ambil. Karena tidak mudah lagi untuk mendapati itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Begitu diambil, nanti Allah turunkan jalannya tuh, langsung dibuka pintu-pintunya. Ke masjid, ketemu si fulan, ngobrol, jadi teman akrab, akhirnya sama-sama ke masjid. Bisa jadi begitu. Ya. Nah, balik tuh, wa may yattaqillaha, dan siapapun yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini apa akibat yang didapatkan, feedbacknya apa? Kata Allah, aku akan hadirkan solusi di setiap problematika hidup yang ia alami. Dan saya ingin menegaskan apa yang saya sampaikan di awal kajian i'tikaf, bahwa itu nggak ada alif lamnya. Nakirah bentuknya, general, nggak ada alif lam, makhrajan. Karena wakaf, tanwinnya hilang, makhraja. Kalau general artinya umum. Jadi ternyata efek takwa itu dahsyat sekali di semua aspek kehidupan. Teori dasarnya begini, setiap ada peluang kesulitan dalam aktivitas kita secara individual, di dalam keluarga, atau bahkan dalam konteks kehidupan sosial, itu kalau semakin kita meningkat persamaannya, semakin meningkat takwanya, semakin solusi itu dimudahkan oleh Allah. Kemudahannya ada. Jadi bukan tidak mengalami masalah. Sering saya katakan ini, orang ini bukan nggak punya masalah, masalahnya ada seperti orang lain. Hanya sebelum masalah itu dilalui, Allah sudah ringankan. Jadi seakan-akan nggak punya persoalan. Itu maksudnya. Kan kita keluar ini berhadapan dengan situasi yang sama kan, hujan kan, ya kan? Tapi cara kita mengatasi persoalan ini ketika keluar, menyikapi hujan bisa beda-beda. Ada yang belum keluar sudah melihat, nah hujan ntar aja lah. Ada yang melihat telepon bawain payung, kan? Ah cuman gerimis lah, kan? Dan seterusnya. Itu berbeda-beda. Nah, mahalnya hidayah Allah itu yang diberikan lewat takwa, itu memberikan ketenangan kepada jiwa, dan ketenangan itu mahal sekali. Kunci persoalan itu kan tenang dulu. Ya, makanya tenang itu mahal. Jiwa yang tenang itu melahirkan aktivitas yang cemerlang. Tulis, bikin status. Dan selalu ketenangan. Makanya Nabi itu ketika punya problem, itu bukan dientaskan dulu oleh Allah, ditenangkan dulu hatinya. Coba waktu beliau dituduh itu, ditinggalkan oleh Tuhannya, waqad qala rabbuka, bukan qala tapi qala, gitu kan? Kemudian dituduh yang orang yang gila karena bolak-balik naik bukit nunggu wahyu, dan seterusnya. Ya, apa yang terjadi? Allah turunkan dua surah sekaligus. Surah 93 dan 94. 93 Ad-Duha, 94 Al-Insyirah. Dan dua-duanya itu surah yang memberikan kelapangan kepada jiwa. Wad-Duha, aku bersumpah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keadaanmu saat merasakan kenikmatan seperti merasakan cahaya duha itu. Duha kan enak cahayanya, menenteramkan, makanya berjemur gitu. Wal-laili idza saja, ataupun saat engkau merasakan kesulitan yang pekat seperti gelapnya malam. Kan ada orang, ini bahasa balaghah tinggi sekali. Ada kan orang kalau semakin sulit kayak gelap mata kan? Ya kan? Padahal matahari terang tapi jalannya limbung gitu. Ya, dikasih ayam padahal enak, rasanya nggak mau gitu. Ya kan? Karena memang belum disembelih ayam. Gelap, ada yang begitu gelap gitu. Ya. Ya. Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, Tuhanmu, Rabbu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan engkau bukan termasuk seperti yang mereka tuduhkan itu. Wah, langsung pembelaan dari Allah. Lalu diberikan efek psikologis. Ya. Apa efek psikologisnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tenang. Orientasi hidupmu, tugasmu ini persoalan akhirat. Karena itu banyak tantangan. Akhirat itu kan tinggi. Setiap yang tinggi itu tantangannya pun semakin tinggi lagi. Ini kan hukum kehidupan. Pohon kalau semakin naik ke atas semakin tinggi kan terpaan anginnya. Ya, level kehidupan juga begitu. Semakin naik tingkat pendidikannya, semakin tinggi kan ujiannya. Ya, makanya Nabi itu dikuatkannya oleh Allah begitu. Kamu ini proyeksi pekerjaannya tinggi akhirat. Karena itu tantangan begini biasa. Maka oleh Allah tuh diberikan standar dulu dalam menjalani kehidupan. Ya, apa standarnya? Setiap hidup itu pasti akan bersanding dengan tantangan, dengan ujian.
Apapun yang mau dikerjakan tuh pasti ada ujiannya. Itu sudah fitrah kehidupan. Jelas ya? Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jalani ini dengan lapang. Begitu engkau sukses menjalaninya, Allah akan limpahkan nikmat nanti sampai kamu merasakan puas. Hei, kalau kamu sulit sekarang, jangan karena satu kesulitan sekarang ini lantas kamu hentikan misimu. Kan dulu juga banyak yang sulit yang telah dilewati. Ini psikologi lagi tuh. Alam yajidka yatiman fa wajadaka dhallan fa hada wajadaka ailan fa. Nah, makanya kalau ada satu persoalan susah di pekerjaan, di kantor misalnya, di rumah tangga ada satu masalah, jangan larut di satu masalah itu sampai berpekan-pekan dipikirin sampai nggak mau makan. Kata Allah, apa kamu nggak ingat dulu ratusan masalah yang kemarin begitu mudah untuk dientaskan? Kan dulu juga punya ribuan masalah. Kenapa? Karena yang satu ini jadi nggak saling sapa. Kenapa? Karena yang satu ini kemudian tidak berkomunikasi. Yang dulu-dulu kan ada bahkan yang lebih besar daripada ini. Nah, itu efek psikologisnya. Baru setelah itu turun surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra. Ya, alladzi anqadha dhahra. Kalau sudah bisa tenang, jiwa itu sudah melepaskan beban yang terasa di pundak kita itu, lapang. Tinggal wa rafa'na laka dzikra. Kalau sudah tinggi begitu, sadar, paham, manajemen mengatasi persoalan, sudah fa idza faraghta wa ila rabbika, tinggal ditata tuh aktivitas pekerjaan, dirumuskan. Kalau sudah terumuskan dengan baik, tinggal dilakukan karena sudah paham tentang cara mengentaskan setiap persoalan. Itu indahnya Al-Quran. Jadi tenang itu mahal. Coba kita uji. Pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, nggak boleh maksa. Saya cuma ingin memastikan aja. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya. Ya, kaya tapi tenang. Oke. Jadi pengantar kepada solusi itu biasanya Allah lapangkan dulu hatinya. Kalau sudah lapang tuh enak. Karena itu orang-orang takwa itu hal pertama yang Allah berikan pada dirinya ketika meningkatkan takwa bukan dunia, tapi kelapangan hati. Dan itu jangan ditukar dengan dunia karena sifatnya mahal sekali. Makanya kalau ke masjid mintanya jangan minta dunia, minta akhirat. Ketika akhirat diminta, dunia ikut. Minta kemuliaan Allah. Kalau mau hijrah datang ke masjid, yang pertama diberikan tuh pasti kelapangan dulu. Kalau sudah lapang, sudah mengerti, ya sudah paham cara mengelola dunia, baru diberikan. Karena kalau sudah paham itu pasti manfaat. Yang bahaya itu nggak bisa ngelola, maksa dapat, itu celaka nanti. Rumusnya di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Paling kiri itu, sebelah bawah. 100, 101, ayat 100-nya buka. Ayat 101-nya wa idza darabtum fil ardi. Ada ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsira wa sa'ah. Ada? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsira wa sa'ah. Itu sudah janji Allah. Siapa yang ingin merubah cara hidupnya, hijrah itu bukan pindah tempat, bukan ikut komunitas atau kelompok tertentu lantas jadi hijrah. Tidak. Hijrah itu secara singkatnya, kalau di hadis Al-Bukhari itu Kitabul Iman, merubah keadaan diri kita, mendekati bimbingan yang telah Allah dan Rasulnya tunjukkan. Itu hijrah namanya. Merubah keadaan diri kita, mendekati pada bimbingan yang telah Allah dan Rasulnya tunjukkan. Itu hijrah namanya. Nah, caranya itu lewat takwa. Caranya lewat apa? Takwa. Makanya di Quran itu konsepsi takwa itu banyak sekali. Nanti kalau sudah dapat takwanya, banyak melimpah.
Yang tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu rezeki datang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka engkau akan cenderung mendapatkan kebahagiaan hidup. Ternyata bahagia itu kuncinya apa? Takwa. Al-Baqarah 189. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka engkau akan semakin cerdas. Ternyata pembuka kecerdasan itu apa? Takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Nah, kita telah mengetahui di pertemuan lalu cara meningkatkan takwa itu simpulnya dengan apa? Masih ingat? Ibadah, amal soleh. Ya, jadi takwa tengah-tengahnya amal soleh, pembukanya iman. Iman itu yang mengantarkan perbuatan jadi amal soleh. Ingat terus rumus ini ya, karena ini rumus kehidupan. Saya ulang ya, ingat betul rumus ini, karena ini rumus kehidupan. Kita sebagai insan beriman tidak akan lepas dari keterkaitan tiga hal ini. Saya tuliskan ya, supaya mudah untuk dipahami. Baik, terima kasih ya. Jazakallah khair. Ini tiga nih rumusnya. Iman, amal saleh, kemudian takwa. Saya melihat wajah-wajah baru, jadi saya ingin tegaskan dulu ya, supaya ada ketersambungan. Karena kajian kita itu terkorelasi dari sejak jumpa pertama kita. Inti hidup kita tuh di sini nih. Ini. Inti hidup kita ini. Baik. Pak, dianggap kelihatan aja ya Pak ya. Dianggap kelihatan nggak apa-apa. Nanti bisa dicek ya rekaman. Ini inti hidup kita di sini. Karena ini adalah bagian paling pokok dalam jiwa setiap manusia. Di dalam diri manusia itu ada sumber kehidupan yang kalau tidak ada ini nggak hidup. Ya. Namanya nafas. Karena itu diserap ke dalam bahasa Indonesia bisa bernafas. Nafas menjadi bagian dari tanda kehidupan. Nafas itu dari bahasa Arab. Ya. Nafas itu dari bahasa Arab. Dan itu harus murni 100%. Nggak bisa separuh nafasku misalnya. Ini cuma separuh, tidak. Harus semua nafasnya. Ya. Nah ini nafas. Nafas. Nafas ini adalah asalnya roh. Yang bila sudah menyatu dengan jasad, namanya berubah menjadi apa? Nafas. Nanti bawaan dari nafas itu, yang asal mula terbawa dari sifat karakteristik roh itu namanya takwa. Bawaan fisiknya nanti yang mempengaruhi keadaan nafas disebut dengan fujur namanya. Jadi ada takwa, ada fujur. Itu ditemukan di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Geser ke sini, ada fujur. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas yang telah sempurna pembentukannya. Kapan sempurna itu? Kala menyatu dengan jasad. Dari mana taunya? Di Quran surah ke-15 Al-Hijr. Ya, di ayat ke-28 sampai ayat yang 30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu maka jika aku telah sempurnakan penciptaan manusia itu dengan masuknya roh ke dalam tubuh. Kalimatnya menggunakan sawaituhu. Maka bagaimana keadaannya? Dijawablah di surat Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawaha. Allah yang berfirman, fa idza sawaituhu, maka ketika menyatu disebutkan wa nafsin wa ma sawaha. Fa alhamaha
fujuraha wa taqwa. Nah, saya mau berbicara yang ini. Ini inti hidup kita tuh ini nih. Semua sumber kebaikan tuh ada di sini. Jadi kalau ini sinyalnya bisa diaktifkan seperti jumpa pertama kita saya terangkan itu, ini bisa diaktifkan, sudah mudah kehidupan itu. Apapun yang bisa dikerjakan itu aksesnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari sini. Dan pilar takwa ini ada 6. Jadi kalau kita ingin aktifkan sinyal takwa, mesti mengaktifkan 6 pilar ini dengan sempurna. 1 pilar bagus, 2 pilar lebih bagus, 6 pilar insya Allah sempurna kehidupan. Jadi semua akses tuh. Jadi nggak ada yang beda. Catat ini ya, maksud catat itu pahami baik-baik ya. Tidak ada perbedaan. Kalau sudah paham 6 pilar ini, mengerti, rasanya nggak ada beda antara suka dengan duka. Syukur aja. Karena dua-duanya sama-sama ujian gitu. Disantai aja menyikapinya. Antara cerah dengan hujan biasa. Cerah dijalani, mendung gak harus bikin status. Biasa saja gitu. Makanya kata Nabi, komen pertama Nabi menyikapi yang paham ini, ajaban ri amril mu'min. Ajaban. Sungguh mengagumkan kata Nabi perkara insan beriman itu. Kapan mengagumkannya? Ketika dia suka, dia bersyukur. Ketika dia mengalami duka, dia bersabar. Jadi bagi dirinya itu nggak ada perbedaan antara suka dan duka. Karena ketika suka ada konsep syukur, sehingga nggak berlebihan dalam menyikapi nikmat itu. Dan ketika berduka pun ada konsep sabar, sehingga tidak meratapi dan larut dalam kesedihan. Dua-duanya ada pahalanya. 6 pilar itulah kalau disatukan, itu menjadi konsepsi keimanan yang disebut dengan rukun iman itu. Nah, ini ada di sini nih. Ya, jadi kalau saya tarik simpulnya begini. Ya. Ini iman. Iman kan berapa cabangnya? Dan 6 kan? 1, 2, 3, 4, ya kan? Sini aja tariknya. 5, kemudian 6. Ya. Nah, sekarang kita temukan ya. Lihat-lihat pelan-pelan ini mahal sekali nih, agak-agak tidak mudah ini menemukan ini, kita mesti teliti sekali, agak fokus ya, fokus. Takwa inti kehidupannya, pilarnya iman. Maka kalau kita ingin menyalakan sinyal takwa, yang harus kita aktifkan tuh ini dulu imannya. Iman harus diaktifkan. Saya kemarin mengilustrasikan, masih ingat? Handphone itu ya ada sinyalnya, tapi kalau handphonenya mati muncul nggak sinyalnya? Tidak kan? Maka kalau Anda ingin mengecek konektivitas di handphone itu, apakah terkoneksi atau tidak, nyalakan dulu handphonenya. Lah kan? Baik. Setelah dinyalakan, ilustrasinya ini nyala nih imannya nih. Apakah akan langsung kemudian kita bisa memanfaatkan sinyal? Bisa nggak handphonenya dinyalakan, nyala nih handphone, tapi disimpan saja begitu saja? Nyambung nggak ke sosok yang mau kita hubungi? Bisa nggak kirim pesan? Tidak kan? Maka handphone itu mesti diaktifkan, dinyalakan dulu, lantas digunakan fitur yang ada di dalamnya. Anda mau ngapain? Mau nelpon, pijit nomornya. Mau kirim pesan, silakan ketik pesan, kirimkan. Mau akses berita, tinggal buka. Berarti aktivasi handphone itu tetap menuntut, nah ini dia, interaksi kita yang menandakan bahwa manfaat handphone itu bisa digunakan. Jadi harus ada interaksinya kan? Dalam bahasa Arab, interaksi itu disebut dengan amal namanya. Kemarin kan belum sempat saya tuliskan tuh. Nah, amal ini bila disupport oleh iman, maka dia punya sifat. Iman ini akan menjadikan setiap amal menjadi soleh. Maka muncullah di sini istilah apa? Amal soleh. Karena itu jangan heran kalau di Al-Quran seringkali amal soleh berdampingan dengan iman. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus soleh. Dari sinilah muncul rumus seperti di atas. Lihat ini, kembali ke awal. Iman plus amal soleh plus takwa.
Jadi kalau kita mampu mengoptimalkan 3 rumus cepat ini dalam kehidupan, apapun itu Allah akan buka semua akses kemudahan. Maka segala yang dijanjikan tadi, solusi dari semua persoalan kehidupan, kebahagiaan, kesuksesan, lompatan pengetahuan, bahkan ya, ini yang paling menarik nih, ampunan dosa, perbaikan karakter, dirubah menjadi orang baik. Jadi semua hal yang ideal itu dalam berkehidupan itu bisa dicakup ketika tercapainya ini tujuan takwa ini. Rumusnya 3 ini. Selama hidup yang dibutuhkan oleh kita itu cuma ini, optimalisasi ini. Apapun profesinya. Karena rahmat Allah yang terletak di takwa itu mencakup semua bagian dari kehidupan kita. Coba silakan cek. Posisi apa saja, aktivitas apa saja yang dijalani, itu selalu akan ada ditemukan solusinya dari bentangan takwa ini. Di keluarga sebagai anak, orang tua, suami, istri, akan ditemukan ayatnya. Anda meningkatkan takwa, samara akan tiba. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di pekerjaan, apa sih profesinya? Allah kasih teori umum, ketentuan umum. Anda mau jadi apa? Di birokrat, ya, diplomat misalnya, insinyur, pebisnis, macam-macam. Itu silahkan. Tempuh ini, jalan kesuksesan terbuka. Hampir semua. Di pengetahuan juga demikian. Dan kalau ingin cepat pembuktiannya, coba lihat miniasinya di era Nabi SAW. Kan sebelum masuk Islam rata-rata jahiliyah kan? Jahiliyah kan? Yang kurang ilmu banyak, ya kan? Yang penipu juga banyak, pembegal banyak, ya semua banyak sekali. Jadi komplit, makanya disebut jahiliyah. Ya. Jadi nggak usah ikut bersaing sekarang, karena emang yang dulu sudah ada gitu. Tapi apa yang terjadi ketika ini mampu dioptimalkan? 3 ini aja, 3 aja, nggak jauh-jauh, 3: iman, amal saleh, takwa. Maka yang terjadi adalah transformasi kehidupan dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu namanya iman, itu amal soleh. Belum selesai, wa tu'minuna billah. Itu Ali Imran ayat 110 itu. Ya, Ali Imran ayat 110. Nah, karena itulah di setiap kesempatan itu sering kita diingatkan antara hubungan takwa, iman, dan amal soleh. Jadi gini yang ingin saya katakan itu seperti ini. Kalau Allah sedang meminta kita, ini konsep dasar ya, konsep dasarnya. Nanti kita turunkan secara detail. Kan sekarang kita sudah masuk ke detail kan? Kemarin satu sudah secara personal kita dalami kan? Sekarang kita akan lanjutkan. Konsepnya begini. Jadi ikhtiar kita, iman ini sudah punya, alhamdulillah. Sudah beriman ya? Pastikan dulu. Alhamdulillah ya, sudah beriman. Baik. Nah, ini unik sekali, hubungannya tuh unik sekali. Jadi ada hubungan penguatan ada. Bila semakin lancar, kuat meningkatkan amal soleh, tandanya semakin meningkat imannya. Kalau amal solehnya lemah, tandanya semakin lemah imannya. Kan? Itu hubungan satu dengan yang lainnya selalu terkait satu dengan yang lain. Ya. Nah, yang menarik begini, kita ada di posisi ini nih, sudah beriman. Cuma tadi saya katakan coba cek, karena ada 3 tingkatan iman. Ada berapa? 3 tingkatan iman. Pertama, iman standar. Standar. Redaksi dalam Al-Qur'annya yang standar beriman, sudah beriman, itu menggunakan kata amana pada umumnya. Amana. Nah, jamaknya amanu. Nah, biasanya digunakan dalam bentuk umum untuk mencakup semua yang telah beriman. Standarnya standar iman. Jadi kalau sudah dipanggil sama yang standar, berarti yang di atasnya pun terpanggil semua, gitu kan? Baik. Di atas ini ada yang menengah. Menengah tuh levelnya naik sedikit lah, ya.
advance, naik ke atas nih. Advance tertinggi ya. Oh, excellent ke atasnya lagi. Menengah lah ya. Naik. Redaksinya menggunakan kata yu'minu, jamaknya yu'minun. Dan nanti saya terangkan cirinya. Malam ini ilmunya agak mahal sekali. Jadi seperti kita mendalami sesuatu, tapi nanti kita akan melihat bagaimana manfaatnya dalam kehidupan. Ya. Ini jarang diurai. Jadi kalau kita baca kitab tafsir pun biasanya keterangannya datar saja gitu, literasinya tuh. Ya, tekstual menyampaikan begini-begini. Saya coba permudahkan lewat rumusan supaya gampang dipahami. Level tertingginya berubah nanti jadi isim fa'il. Kata benda menunjuk pada subjek. Mukmin jamaknya mukminun. Nah, ini. Amana jamaknya amanu. Yu'minu jamaknya yu'minun. Mukmin jamaknya mukminun. Jelas? Nanti kita akan lihat ada di level mana kita ini. Contohnya gini sederhananya. Dan nanti ini implikasinya kepada takwa dan kenikmatan hidup ini sama dengan semua rumus ini sama dengan kesempurnaan hidup. Saya tuliskan nikmat sajalah. Nikmat berkehidupan. Ini akan sangat berpengaruh kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita dalam berkehidupan, dan akan terukur lewat 3 tingkatan ini. Ilustrasinya begini. Kalau yang amana ini, amanu, masih standar. Biasanya kaitan dengan amal solehnya, cara mengujinya lewat amal soleh. Ketika kewajiban itu berlaku waktunya, maka di situ dia mulai mengerjakannya. Contoh, besok subuh jam berapa? 4.35, 4.37, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Hati-hati, berpengaruh kepada dimulainya puasa. Kita ambil 4.35 lah ya. 4.35 ya, tengahan. Oke. 4.35 waktu Indonesia, bagian Bekasi. WIB. 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.35. Saat azan berkumandang, tiba waktunya, dipanggil, baru respon. Sudah azan nih, siap-siap, langsung siap. Nah, itu levelnya standar. Ingat itu ya. Jadi kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, siap. Nah, itu berarti imannya apa? Standar. Jadi kalau sudah azan belum ada sentuhan ke jiwa, berarti sedang di bawah standar. Ya? Di bawah standar itu kan tanah tuh, batu. Nah, jelas ya? Jelas ya? Paham ya? Awas, hati-hati. Karena fitrah insan beriman itu, kalau sudah mendengar itu ada getaran pada jiwanya. Ada getaran. Yuk, teruskan dulu. Pelan-pelan. Yu'minun, levelnya sudah konsisten. Sudah menyiapkan. Jadi misalnya subuh 4.35, dia sudah menyiapkan dari 4.30 atau 4.25. Ya. Tahajud sedikit. Atau enggak tahajud, cuman persiapan sudah ada. Nah, itu standar itu. Terus ada kontinuitas, tertata aktivitasnya, mulai tertata. Karena itu turunannya ketika menggunakan yuk, kesananya yuk juga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas ya? Nah, itu semua kalimatnya serupa tuh. Yuk pakai yuk. Udah mulai ada konsistensi di atas standar. Jelas sampai sini? Oke, teruskan. Ini sampai sini saja. Allah sudah berkenan menurunkan percikan dari takwa berupa kebahagiaan ini dan kesuksesan. Jadi ada bahagia saja disebut dengan fariha. Faraha, ini bahagia saja.
Oke? Pemiliknya disebut Farah atau laki-lakinya sifatnya disebut Farhan. Kalau ada yang namanya Farhan, yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, sekalipun belum tentu sukses. Oke? Nah, ada sukses saja, ya sukses saja, itu fauz namanya. Faza yafuzu fauzan. Pemiliknya faiz, faizah kalau perempuan, fauzi, fauzan, dan turunan-turunannya. Ya, faqad faza fauzan azima. Nah, fauz itu artinya sukses. Faiz, fauzan, faizah, orang yang diharapkan sukses dalam berkehidupan. Walaupun belum tentu bahagia. Ada yang bahagia, ada. Tapi kalau kita ingin gabungkan keduanya, sukses dan bahagia, maka namanya berubah menjadi falah. Falahun. Falahun. Menggenggam kebahagiaan, kalau digenggam kebahagiaan itu dan tidak ingin dilepas, maka berubah katanya menjadi aflah. 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 Orang yang dianugerahi limpahan kebahagiaan dan kesuksesan, orangnya dianugerahi oleh Allah sehingga mendapati itu disebut dengan muflih. Muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Nah, orang-orang yang level kedua ini pun yang tahap menengah, yang pakai yu gitu kan, sholatnya sudah mulai ditata, konsistensinya sudah tinggi, dan disiapkan, walaupun belum tentu misalnya mengerjakan turunan sunnah yang lain dengan level yang tinggi, tahajud misalnya, duhanya belum, tapi untuk yang fardu itu sudah dia siapkan, nggak terlambat, konsisten, tepat waktu itu, siap-siap. Ini level yang ini, harta ada, zakat dia kerjakan tuh, ya dia tahu tuh kapan berzakat. Tapi untuk turunan ke bawahnya, ya turunan ke bawah itu misalnya yang sedekahnya, yang infak tak menentu itu siapa yang butuh dia berikan, dia punya dia beri, belum punya dia referensikan. Tapi konsisten menyiapkan itu zakat tadi. Maka kalau sudah dilakukan ini potensial mendapatkan anugerah dari Allah berupa jalan-jalan kebahagiaan dan jalan kesuksesan. Karena itu di Al-Baqarah ayat 5 itu ditutup firman-Nya dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kapan menjadi muflihun ini? Naik ke atas. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minun nih. Level 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Jelas? Kalau sudah nyampe ke level 3, ini yang paling tinggi. Level 3 itu luar biasa. Ini dirubah kalimatnya jadi menggenggam kebahagiaan. Ini aflah, digenggam betul dan gak bisa lepas. Jangankan di dunia, sampai level surganya pun itu yang paling tinggi. Yang kata Nabi kalau minta ke surga, minta Firdaus, kata Nabi, itu yang paling tinggi. Itu sampai oleh Allah disebut di Al-Quran, ini pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Saking tingginya apresiasi pada level yang ketiga ini, diturunkan surahnya dengan namanya, surah ke-23, surah Al-Mu'minun. Coba lihat pembukanya, pakai aflah tuh, qad aflahal mu'minun, dan pakai qad harfu tahqiq yang menjamin. Ya, bagaimana latihannya? Sama, sholat dengan yang ini sholat, dengan yang ini juga sholat, cuman levelnya naik. Setiap sholat pasti khusyuk. Tuh. Kalau ini kan belum bicara khusyuk, yang penting sholat kan. Yang ini yang penting konsisten, yang ini sudah nggak penting lagi, karena yang paling penting itu khusyuk. Makanya ketika sholat bagi yang ini, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Dan semua yang dikerjakan yang penting-penting, karena memang ini orang penting. Di orang penting itu hanya mengerjakan yang penting.
Oleh Allah itu sudah dimasukkan pada golongan penting. Makanya pekerjaannya semua penting. Yang tidak penting gak dikerjakan. Karena itu ayatnya berbunyi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak pernah hadir di setiap yang tidak penting. Ya kan? Canda itu boleh nggak? Penting tidak? Penting ketika canda itu punya nilai. Kalau nggak punya nilai berarti nggak penting. Kan ada hadis tuh 150 canda Nabi, ada. Nabi bercanda juga, tapi candanya penting. Canda yang mengurangi ketegangan, tapi tidak menghadirkan dusta misalnya. Tidak muncul gibahnya. Ya? Tetap sejati dengan fitrahnya. Laki-laki tak harus berdandan perempuan atau sebaliknya. Nah, itu bagiannya. Dan turunan yang lainnya. Itu kalau dikerjakan, ayat Qur'annya dahsyat sekali. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita malam ini? Sebelum kita masuk ke detail amal solehnya, saya ingin katakan, coba cek dulu level kita ada di mana malam ini. Karena setiap naik level itu tantangannya pun pasti tinggi. Pernah ada keripik viral kan yang dijualnya pakai media sosial itu dulu ya, ya kan? Ya, saya nggak sebut nama ya. Pokoknya ada keripik yang kalau naik level pedasnya makin pedas gitu, ya kan? Level 1 standar, level 2 agak pedas, level 3 pedas banget. Nah ini kalau pedas itu kan tantangannya kan, kenikmatannya dirasakan setelah muncul pedasnya gitu loh. Gambar ya, paham nggak maksudnya? Kenikmatannya dirasakan setelah muncul pedasnya. Sambal itu udah tahu pedas ya, tapi kok dimakan juga gitu kan ya. Aduh, habis nih nasinya tinggal sambalnya. Ih, habis sambalnya tinggal nasinya, tambah sambal lagi gitu ya. Dan itu kan level pedasnya tinggi, tapi dinikmati juga. Ternyata filosofinya, kenikmatan sambal itu terasakan setelah muncul pedasnya ya. Nah ini juga sama nih. Jadi cara memahami hidup itu sederhana, begitu saja gitu. Kalau kita mau naikkan levelnya, kita harus sadar akan menghadapi tantangannya. Dan kenikmatan di level itu bisa dirasakan ketika telah melewati tantangannya. Ya sama saja. Ya, nikmatnya sholat kan setelah selesai. Nikmatnya puasa ketika tuntas puasanya. Makanya saat buka nikmat banget kan. Coba tuh. Saat puasanya ya tantangan aja. Tapi saat buka itu baru dengar adzan, setengah lapar dan haus hilang. Coba cek deh, setengah 8 dan haus hilang. Kalau udah setengah 6 kan di sini udah tanya-tanya nih kapan Pak Hudri adzan nih. Begitu Allahu Akbar, itu belum minum pun sudah hilang rasanya haus itu. Basah tenggorokan. Makanya kita bilang dhahabal dhama'u wabtallatil araq wa thabatal ajru insyaallah. Padahal belum minum tuh. Ya kan? Nah, jadi nikmatnya itu setelah melewati tantangannya. Jadi normal biasa saja menjalani kehidupan itu. Makanya kalau pasang target tinggi aja sekalian. Pasang targetnya al-mu'minun. Pasang aja. Nyangkutnya di mana? Jelas minimal di yu'minun. Kalau pasang targetnya amanu, begitu nggak nyampe, di mana nempelnya? Takutnya munafikun tadi. Itu yang bahaya. Jelas ya? Nah, jadi ini bagian pertama kita temukan dulu. Malam ini kita update. Jadi kalau ada di mana, naikin levelnya. Kejar tuh sunnahnya, tilawahnya, istighfarnya, dilatih dulu sampai merasakan kenikmatannya. Nggak apa-apa, latihan dulu terus, tingkatkan. Nanti ketika merasakan kenikmatannya itu muncul ketenangan, tenang, saking tenangnya ngantuk tidur aja. Ya, bisa tuh ya, alhamdulillah. Jelas ya? Nah ini temukan dulu. Jadi kita jangan dulu ke amal soleh, temukan kita ada di mana dulu. Kan kalau belajar di kursus bahasa itu suka dilihat dulu kan, begitu masuk kan dites dulu ya. Coba readingnya, writingnya, listeningnya gimana, suruh dengerin, suruh nulis. Setelah itu kan baru dicek kan, nanti masuk ke level apa gitu. Nah ini kita cek diri kita sebelum masuk ke amalnya, cek dulu posisinya. Malam ini ada di mana? Kanan atas, kiri bawah, tengah-tengah pojok, ada di mana? Nah, setelah itu paham tentang diri kita masing-masing,
baru kita turunkan amal solehnya. Apa yang paling cocok buat kita sesuai dengan tujuannya? Sekarang saya tawarkan dulu, mau dilanjut apa besok? Lanjut besok. Oke, kita ambil 15 menit lah ya. 15 menit sesingkat-singkatnya, ya sepanjang-panjangnya ya. Oke, lanjut sebentar. Yuk. Sekarang mari kita petakan amal solehnya. Amal soleh itu dibagi 3 secara umum. Awas, ini yang terpenting yang harus kita tahu. Karena kalau salah menyikapi ini, maka biasanya ketakwanya nggak nyambung. Ini yang seringkali ada keluhan, ya Allah aku sudah sholat, sudah berdoa, kenapa belum dijawab juga? Ya ente ngerjainnya salah. Ya, ini kuncinya di sini. Baik, dibagi berapa? 3. 1, amal saleh yang sifatnya individual. Individual, untuk individu. Perbaikan diri. Sudah? Cabangnya banyak nanti. Cabangnya banyak. Tuliskan aja dulu. Saya tidak sedang bicara tentang akhirat dunia, bukan ya. Saya sedang bicara tentang klasifikasi amal ini berdasarkan kebutuhan aktivitas kita. Itu maksudnya. 1, amal soleh yang terkait dengan kepentingan individual. Yang kedua, amal soleh yang terkait dengan aspek keluarga, lingkupnya keluarga. Nanti konsepsinya di Quran ada terkait dengan ayah, ibu, suami, istri, anak, dan seterusnya. Baik dari segi nikmatnya atau kemungkinan persoalannya. Kalau kita udah belajar tentang ini, insya Allah rumah tangga itu nggak terlalu sulit lah. Walaupun pasti ada persoalannya, tapi nggak terlalu sulit menjalaninya. Karena sudah paham, udah tahu duluan masalahnya gitu. Ya. 3, aspek sosial kemasyarakatan. Lingkupnya lebih luas lagi. Ya. Sosial kemasyarakatan yang dimaksud di sini nanti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan turunannya. Turunannya ini hubungan antar negara dan sebagainya yang sekarang sudah semakin mudah untuk diakses. Sudah. Baik. Dari 3 ini nanti dibagi lagi. Nah, pembagiannya yang pertama terkait dengan kematangan ibadah. Jadi ada ibadah yang berlaku secara individual, itu hubungan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang dipraktekkan dalam konteks kehidupan berkeluarga. Ada ibadah yang dipraktekkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bermuamalah. Yang kedua, ada yang terkait dengan peningkatan pengetahuan. Secara individu, pengetahuannya ingin meningkat, ingin cepat, amalannya apa gitu. Terus di keluarga kan ada anak, ibu berdoa untuk anak, gimana caranya? Ya, alhamdulillah. Pernah begitu kan? Ya, nah, itu ada diatur nanti, diatur. Termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Bagaimana menciptakan aset bangsa untuk membangun supaya makmur bangsanya, mudah menguasai berbagai bidang, pulang lagi ke negerinya untuk mengajar kembali. Ada, ayatnya ada. Bahkan disamakan dengan jihad. Ada ayatnya loh. Saya selalu bilang sama teman-teman itu diaspora kita di luar negeri, kalau sudah sukses, utamakan pulang. Ya, utamakan pulang. Selamatkan, ya utamakan selamat, ya kan? Pulang, utamakan pulang. Mengabdi di tanah air dulu, bangun dulu gitu. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Itu nilainya bisa senilai dengan orang jihad itu kalau diniatkan ibadah. Nanti ayatnya belum, kan ini baru highlightnya dulu. Ya, oke. 3, tadi 1 terkait apa? Ibadah. Kedua, ilmu pengetahuan. Ketiga, terkait dengan kemapanan harta benda, rizki yang berupa harta benda. Kemapanan harta benda. Sebagai individu ingin cerdas, pintar, harta cukup gitu kan, sehingga tidak banyak menggantungkan ya kepada kehidupan orang lain dan sebagainya. Di keluarga ingin mapan, ya
Sekarang ini kan katanya handsome tidak penting, yang penting handphone. Macam-macam sekarang orang bilangnya. Baik ya, 3 itu dulu tuh. Yang lainnya nanti akan datang dengan sendirinya. Ibadah, pengetahuan, harta benda. Detil dari ini semua kita akan teruskan besok pagi insya Allah. Panjang masalahnya, mesti diurai dulu. Di saya mesti cara ngajinya begini, cara ngajinya. Yang tadi itu satu individual kita turunkan dulu. Bagaimana meningkatkan ibadah secara individu? Ada nanti kriterianya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Yang pokok ini jangan kerjakan yang sunnah dulu, yang pokoknya belum. Atau kayak tingkatan nih, tingkatan itu kan ada 4 yang pokok tuh. Dari sholat, setelah itu zakat, ada puasa, ada haji. Coba lihat anak TK kita tuh, sholatnya belum sempurna, udah manasik. Benar nggak? Ya, salah tidak? Tidak. Cuman pondasi yang pokoknya belum kuat. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, ini yang coba kita kemudian kembalikan ke asalnya gitu. Ini kalau kita runtut satu-satu dengan benar dan kuat, itu insya Allah tangguh. Tangguh. Makanya Nabi itu pelan-pelan ngajarinnya tuh. Kan sholat dulu tuh. Isra Mi'raj itu kan membawa oleh-olehnya sholat tuh. Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Dan itu bertahan kurang lebih hampir 3 tahun. Setahun sebelum hijrah, baru tahun kedua hijrah di Madinah, turun perintah puasa. Dan seterusnya nanti zakat, kemudian haji, berikutnya lagi. Jadi kita harus lihat. Kita turunkan secara detail pelan-pelan. Makanya serial ini bisa nyambung iktikaf lagi tahun depan. Ya, tahan sampai sini dulu ya, supaya saya menepati janji dulu untuk menjawab ini, maksud saya, supaya saya bisa bagi waktu sebentar. Tadi saya ingat bahwa ada yang bertanya, saya katakan nanti sambung malam ya. Masih ingat nggak tadi ya? Baik, saya jawab ini sebentar ya. Yang ini diteruskan besok, insya Allah. Boleh dihapus, panitia, ya. Tapi saya minta bantuannya untuk dituliskan ke atas yang paling tinggi, iman, amal soleh, takwa. Ya, yang lainnya boleh dihapus supaya saya bisa turunkan lagi ke bawah ya. Yang mau foto boleh dari sekarang, bukan saya ini. Ya. Yang ingin mereview nanti tinggal cek di rekaman. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.